Selamat datang di MIT Ar-Rayhan, Lawang. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Rayhan berdiri pada tahun 2008 di Jalan Mayor Abdullah, Lawang. Pada tahun 2011, MIT Ar-Rayhan menempati lokasi baru di Jalan Mongin Sidi nomor 2 Lawang yang memiliki luas tanah sebesar 2.710 meter persegi. Pada tahun pertama, jumlah guru dan staf sebanyak 9 orang serta 30 siswa terbagi menjadi 2 kelas. Pada tahun 2021, terhitung 775 siswa, di antaranya 80 siswa anak berkebutuhan khusus. Terbagi menjadi 32 kelas dan guru berjumlah 125 orang dengan 50 di antaranya adalah guru pembimbing khusus. Adapun visi MIT Ar-Rayhan adalah terbentuknya generasi Indonesia Global Qur'ani dengan salah satu misinya yaitu meningkatkan kapasitas peserta didik baik spiritual, intelektual, potensi, bakat, dan minat anak, menjadikan mereka anak-anak yang berwawasan global walaupun tetap di dalam hati mereka menghormati dan mencintai Al-Quran serta berusaha untuk mengamalkannya. Untuk struktur organisasi di MIT Ar-Rayhan ini ada 8 waka yang membantu pelaksanaan pembelajaran di MIT Ar-Rayhan. Yang pertama adalah waka kurikulum yang mengatur semua kurikulum siswa yang ada di sini. Kemudian waka tahfidz, ini memang di sini khusus ada keunggulan dari madrasah yakni tahfidz. Ada waka kesiswaan yang mengatur pembiasaan dan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Kemudian ada waka sarpras yang menangani sarana prasarana yang ada di madrasah. Kemudian ada waka humas. Nah, waka humas ini yang menginformasikan, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan, program-program yang ada di madrasah keluar, baik melalui website, majalah dinding maupun media sosial yang lain. Sementara ada 3 koordinator yang membantu kami, termasuk diantaranya koordinator litbang yang nanti akan membuat aturan-aturan atau termasuk supervisi pembelajaran, jadi menentukan konsultan lesson plan-nya, supervisor di kelas-kelas, dan pelatihan-pelatihan guru-guru keluar. Kemudian ada koordinator inklusi. Karena MIT Ar-Rayhan adalah madrasah inklusi, maka kita membutuhkan koordinator khusus yang dari koordinator inklusi ini yang akan mengatur guru-guru pembimbing khusus dari ABK, kemudian jadwal pelajarannya atau jadwal terapinya, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan baik untuk anak-anak maupun GPK. Satu lagi, koordinator kerumah tanggaan, mulai satpam, pengamanan sekolah, kemudian kebersihan, kemudian termasuk konsumsi. Karena guru-guru dulu sampai sore, jadi kita juga memberi makan siang untuk guru-gurunya, termasuk untuk makan siang anak-anak.
Ada 3 kurikulum yang digunakan MIT Aroihan Lawang. Yang pertama, kurikulum reguler. Yang kedua, kurikulum khas MIT Aroihan Lawang. Dan yang ketiga, kurikulum inklusi. Di kurikulum reguler, untuk mapel umum kita merujuk ke kurikulum nasional atau Kemendikbud. Sementara untuk mapel agama dan bahasa Arab, kita menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemenak. Dan untuk bahasa Jawa, kita merujuk ke Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Sementara untuk bahasa Inggris dan TIK, pilihan dari madrasah. Sementara untuk kurikulum khas tahfidznya, kita ada 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas akselerasi. Di kelas reguler, minimal siswa sudah hafal 1 juz ketika dia lulus. Sementara untuk kelas akselerasi minimal 5 juz. Untuk kurikulum inklusi, khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita menggunakan kurikulum yang diadaptasi dan kurikulum modifikasi dengan menggunakan individual educational program. Selain kurikulumnya yang khas serta layanan inklusinya yang baik, salah satu program unggulan MIT Aroihan adalah kegiatan ekstrakurikuler. Di sini, para peserta didik diberikan wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya pada bidang tertentu. Tujuan daripada itu semua adalah untuk menciptakan peserta didik yang terampil, disiplin, berprestasi, serta berkepribadian unggul dan berkualitas untuk menghadapi masa depan. In classroom, there is no fear of time. Ada sekitar 30 ekskul yang terdapat di madrasah kami dan terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang olahraga seperti badminton, basket, catur, futsal, karate, dan panahan. Sementara di bidang seni meliputi al-banjari, animasi, drum band, fotografi, kaligrafi, menggambar, menari, puisi, menulis atau creative writing, dan qiraah. Yang ketiga, di bidang keterampilan terdapat ekskul memasak, merajut, robotik, keputrian, mendongeng, atau bercerita. Yang keempat, di bidang krida ada ekskul dokter kecil, serta kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh siswa kelas 3 sampai kelas 6. Yang terakhir ada klub khusus olimpiade, seperti Arabic Club, English Club, Math Club, Science Club, dan Tahfidz Club. Yang tidak kalah penting dari program unggulan dan inovasi madrasah adalah adanya Gerakan Guru Belajar. Gerakan ini berupa pelatihan rutin secara internal maupun eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM guru. Pelatihan yang diikuti oleh semua guru adalah membuat perangkat pembelajaran, pelatihan inklusi yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus setiap sepekan sekali, standarisasi tahfidz untuk semua guru yang mengajar Al-Quran, tilawati, dan tahfidz. MIT Aroihan dapat berkembang dan menjelma menjadi salah satu madrasah yang terbaik di Lawang karena adanya dukungan dari beberapa pihak seperti dukungan para ulama, kerjasama dengan penerbit buku Erlangga, Yudhistira, dan Parson. Dalam bidang kesehatan, bekerja sama dengan puskesmas, poltekkes, dan lembaga konseling psikologi. Kerjasama dengan perguruan tinggi, UINSA, Unwahas, dan layanan disabilitas Unibrau. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak kelurahan, dan juga bidang olahraga. Kerjasama dengan NextEdu, lembaga yang menganalisa hasil MIR, SLB, psikolog. Dan dalam bidang sosial, kami bekerja sama dengan ACT, NU Peduli, PMI, Yayasan Yatim Mandiri, dan lain sebagainya. MIT Aroihan
juga telah mengharumkan nama madrasah bukan hanya prestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik di tingkat regional maupun nasional. Meskipun dalam situasi pandemi, tidak mengurangi semangat untuk tetap berprestasi. Anastasia Az-Zahra meraih juara 2 dalam dakwah milenial Musabaqah Gebiar Muharram MGM tahun 2021. Grup Pramuka mengeluarkan regu terbaiknya putra dan putri dengan meraih juara 3 di Oscar Open 2020 Olympic Scott Championship Active and Realistic. Di bidang karate, Zafran Arfandi meraih juara 1 komite kelas 25 kilo di kejuaraan Karate Jawa Bali tahun 2020. Salwa Anis Khoiro juara 3 pada KUSN Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Cabur Karate tahun 2021. Nediva Quinsha Malvianto meraih Bronze Medal Award dalam Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam KPM tahun 2020. Sedangkan di tingkat nasional, Rahma Putri dan Helga Indri berhasil mendapatkan juara 2 dalam pameran karya ilmiah tingkat nasional Air Force Fire tahun 2020. Lia Selena Yunanto meraih runner-up Creativity Award Contraction kategori Lego Digital Designer. Hilbram Umar Kafi meraih Winner Creativity Award dalam Virtual National Competition tahun 2020. Mit Ar Rayhan.